Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya nak ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, materi kali ini adalah yaitu masih tentang tema 4, yaitu pelestarian sumber daya alam ya. Pada bab sebelumnya kan kita udah pernah ya belajar tentang sumber daya alam, itu kalian menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam itu apa saja, kemudian cara menghematnya. Nah sekarang kita belajar lagi ya nak ya, yaitu bagaimana sih dampak negatif kalau kita memanfaatkan sumber daya alam itu secara berlebihan. Nah jika kita memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kita semua ya, bagi kita makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, manusia juga gitu. Nah apa saja dampak buruknya nak ya? Dampak negatif atau dampak buruknya adalah terjadi kerusakan lingkungan ya. Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, contoh perbuatan yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan itu apa aja, nak? Ada 3 ya di sini ibu contohkan, yaitu yang pertama adalah menebang pohon secara liar dan besar-besaran. Jadi itu namanya kita memanfaatkan sumber daya alam itu secara berlebihan, karena memanfaatkannya secara berlebihan dan dapat merusak lingkungan alam. Jika kita menebang pohon secara besar-besaran kan maka hutan, pohon-pohon yang ada di hutan itu bisa gundul ya. Berarti kalau gundul artinya hutan atau tanahnya itu tidak dapat menyerap air. Maka dari itu dampaknya apa? Kalau misalnya penebangan pohon secara liar yang besar-besaran, ya dampaknya akan terjadi longsor, banjir, dan lain-lain ya. Karena kan tanahnya itu tidak dapat menyerap air dengan baik karena pohon-pohonnya sudah ditebangin semua. Seperti itu. Contoh yang kedua adalah pemburuan hewan liar. Itu merupakan tindakan yang kurang baik ya nak ya, dan itu secara berlebihan. Karena jika kita melakukan pemburuan hewan secara liar, maka hewan-hewan semua yang ada dalam hutan itu akan punah. Jadi kan kalau diburu secara terus-menerus, lama-lama akan habis ya nak ya. Apalagi tidak memilih apa yang diburu gitu. Jadi sembarangan memburu hewan-hewan yang kita anggap itu langka dan dilindungi. Maka dari itu hewan-hewan akan semakin punah gitu. Dan terjadilah kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahan bakar energi secara berlebihan. Sumber daya alam itu kan terbagi menjadi 2 nak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu. Kalau kita menggunakannya secara berlebihan, maka dari itu lama-lama juga sumber daya alam kita akan cepat habis nak. Misalkan saja nih, kalau contohnya misalkan air, yang dulu ibu pernah jelaskan juga, kita menggunakan air secara berlebihan, keran tidak dimatikan, lama-lama air akan cepat habis dan kering, dan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Itu tidak adanya air, airnya tidak keluar itu karena habis kekeringan. Nah kalau yang ini sumber daya alam misalkan yang tidak dapat diperbaharui kan ada bahan bakar ya nak ya, ada minyak bumi, ada seperti contohnya minyak bumi, ada bensin. Misalkan kita menggunakan bahan bakar secara berlebihan itu, di sini ada gambar. Di sini tuh ibu contohinnya
motor, kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di sini mengalami kemacetan. Berarti kan secara tidak sengaja itu bahan bakar ini jadi dibuang cuma-cuma ya nak ya gitu. Karena kalau misalkan macet kemudian mesinnya tidak dimatikan, itu kan otomatis bahan bakar yang kita gunakan itu terbuang cuma-cuma. Dan kalau misalkan seperti itu terulang kembali di hari itu, nanti besok lagi diulang lagi, maka sumber daya alam kita akan cepat habis. Apalagi kalau jenis bahan bakar seperti premium, pertalite dan lain-lain itu kan susah kita mendapatkannya, harus membutuhkan jutaan waktu untuk mendapatkannya gitu. Makanya kita sama saja itu menggunakan secara berlebihan dan dapat merusak kerusakan lingkungan, dapat merusak lingkungan kayak gitu ya nak ya. Kemudian apa saja langkah-langkah kita yang harus kita lakukan agar sumber daya alam itu tidak cepat habis ya? Berarti tetap lestari, atau bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam. Ini contohnya adalah di sini ada gambar ikan. Kemudian berarti ini merupakan sumber daya alam ya nak ya. Ada pohon, ini merupakan sumber daya alam. Ada minyak. Ini ada bangunan yang ada di tengah laut, itu karena dia mungkin memproses minyak gitu di laut ya, karena biasanya minyak bumi itu kita peroleh di dasar laut. Kemudian di sini ada tumbuhan atau sama ya, tumbuhan. Di sini ada gambar alat berat tuh, mungkin ada batu-batu, mungkin mereka memproses batu bara dan lain-lain. Di sini ada ikan lagi yang kita dapat makan ya. Kemudian sumber daya alam minyak lagi ya di sini. Terus ini ada yang ini tuh ini ya, dia itu merupakan penggalian tanah, mungkin menggali bahan tambang ya. Misalkan dia mencari emas atau tembaga di sini ya. Jadi kayak di report gitu loh nak, mencari bahan tambang gitu berupa emas atau berupa tembaga dan lain-lain. Nah, kita harus memanfaatkan ini semua ya secara baik, bijak. Jadi kita harus menggunakan sesuai dengan aturannya ya. Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengambil sumber daya alam sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh sembarangan. Jadi harus mengikuti aturan dari pemerintah yang sudah membuatnya ya, supaya sumber daya alam kita tidak cepat habis kayak gitu. Menggunakannya dengan cara bijak gitu. Kemudian kita berusaha mengembalikan keadaan lingkungan seperti semula. Contohnya misalkan kita membutuhkan pohon ya, misalkan kita membutuhkan pohon, kita tebang buat membangun rumah gitu. Misalkan ya nak ya, buat mebel misalkan. Nah, kita harus memilih pohon yang sesuai dengan kriteria, misalkan yang tua kayak gitu. Nah, kalau kita berani memotong pohon, berani kita memangkas tumbuhan yang ada di alam, maka kita harus berani juga
dan bertanggung jawab dalam hal menanam kembali, ya, menanam kembali tumbuhan yang sudah kita ambil tersebut, gitu. Maka dari itu adalah merupakan cara yang bijak dalam melestarikan sumber daya alam, gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kita harus menghemat sumber daya alam tersebut. Jadi kita menggunakannya tidak boros. Itu namanya menghemat, supaya sumber daya alam yang kita miliki ini tidak cepat habis dan akan dipergunakan sampai dengan anak cucu kita nanti ke depannya, ya. Jika misalkan sumber daya alam masih banyak, maka anak cucu kita nanti juga dapat merasakan seperti yang kita rasakan, gitu. Karena kalau kita menggunakannya secara berlebihan, otomatis kan sumber daya alamnya akan cepat habis. Bagaimana misalkan sumber daya alam yang berupa misalkan minyak bumi, misalkan kita kan gunakan terus menerus nih, habis, anak cucu kita tidak bisa merasakan, ya, seperti itu, ya, karena sudah habis. Baiklah, sekarang bagaimana cara menghemat energi, ya, ada di materi tema 4 juga. Penghematan energi itu bisa dikatakan dengan konservasi, merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi yang kita miliki. Jadi kalau ini termasuk juga materi sumber daya alam, ya, Nak, ya, tapi berupa energi, ya. Misalkan di sini ada mematikan lampu pada siang hari atau mematikan lampu jika tidak kita gunakan. Karena kalau misalkan siang hari itu kan sudah ada cahaya matahari yang masuk, ya, Nak, ya, melalui ventilasi atau melalui jendela atau lain-lain. Itu kan berarti sudah ada penerangan dari matahari langsung, jadi kita tidak perlu menggunakan lampu lagi supaya kita menghemat energi. Kemudian gambar yang kedua adalah mematikan keran atau menggunakan air secukupnya, gitu, dan menggunakan bak supaya air itu tidak digunakan secara berlebihan juga, gitu. Jadi air itu ditampung di bak, kita menggunakannya bisa sedikit demi sedikit. Kemudian di sini ada bersepeda. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sepeda kemana-mana, menggunakan sepeda kan kita tidak perlu menggunakan apa yang namanya bahan bakar, ya. Berarti kita dapat menghemat energi. Dan juga satu lagi, ya, kalau misalkan kita menggunakan sepeda, maka dari itu polusi udara itu semakin berkurang, itu. Kemudian mematikan peralatan listrik apabila tidak digunakan, ya. Contohnya misalkan ketika kita menonton TV, kita sudah selesai, kita mau tidur, ya, TV-nya dimatikan dan kita tidur, ya. Atau kita lagi nonton HP, TV-nya kalau bisa jangan dinyalakan, seperti itu. Kemudian ini menggunakan air dengan bijak atau menggunakan air secukupnya, ya, Nak, ya. Kemudian lanjut, ya, apa saja usaha kita, ya, dalam melestarikan sumber daya alam. Tadi sudah Ibu bahas bahwa kalau misalkan sumber daya alam itu kan harus kita lestarikan supaya tidak cepat habis, ya, Nak, ya. Nah, berarti kita harus menggunakan sumber daya alam itu dengan bijak. Nah, contohnya nih, pengolahan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi modern akan lebih mudah dan lebih cepat. Tapi ya, jika kita menggunakan teknologi modern itu secara berlebihan, ya, maka juga akan berdampak buruk. Nah, contohnya nih, teknologi sekarang. Zaman dulu kemana-mana pakai sepeda, sekarang kemana-mana pakai mobil, pakai motor, nih. Ini merupakan bis yang mengeluarkan asap, ya, Nak, ya. Bis yang mengeluarkan asap dan berhenti, itu. Tapi mesin masih dinyalakan. Wah, ini asapnya ngepul nih. Berarti kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini? Nah, apa yang terjadi pada orang ini? Ya, orang ini akan mengalami
gangguan pernafasannya ya. Karena misalkan dia tidak menutupi hidungnya, itu kan otomatis udara ini atau asap ini akan mencemari tubuhnya. Jadi ini bisa menyebabkan asap kendaraan bermotor ini dapat mencemari lingkungan, dapat mengotori lingkungan ya. Contoh usaha kita apa untuk mengurangi atau untuk melestarikan sumber daya alam, mengurangi pencemaran udara yang dapat disebabkan oleh penggunaan bahan bakar secara berlebihan. Itu kita harus kurangi ya dengan cara memakai sepeda ya, kemana-mana, jalan kaki dan lain-lain kalau misalkan deket. Lanjut, mengurangi pencemaran air dengan cara tidak membuang sampah atau limbah ke sungai dengan mencegah terjadinya kebocoran minyak di laut. Bayangkan kalau misalkan terjadi kebocoran minyak di laut, itu ikan-ikan pada mati. Nah, bayangkan apabila kita mengotori sungai dengan sampah, ikan-ikan pada mati ya, terus kemudian terjadi banjir. Bagaimana kalau misalkan orang-orang yang maksudnya limbah-limbah pabrik dibuang di sungai, air akan tercemar limbah pabrik dan kotor, maka ikan-ikan juga pada mati gitu. Dan air juga tidak bersih. Air sekarang kita gunakan untuk apa, Nak? Ya, kita gunakan untuk minum. Jadi kita sama saja meminum air yang kotor. Nah, bagaimana caranya biar kita melestarikan sumber daya alam tersebut? Ya, mengurangi pencemaran air dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, tidak mencegah terjadi, dan kita harus mencegah terjadinya kebocoran minyak di laut. Kemudian yang terakhir adalah tidak meninggalkan titik api di hutan. Jadi misalkan kita camping ke hutan, misalkan kita mengadakan api unggun misalkan kita camping atau kemah di hutan, terus kita mengadakan api unggun. Nah, itu jangan lupa harus dimatikan, karena jika titik apinya kita biarkan begitu saja, itu kalau kena angin dan musimnya kemarau akan cepat merambat dan akan terjadi kebakaran. Maka dari itu kita harus pinter-pinter menggunakan sumber daya alam dengan bijak ya, Nak ya. Gitu. Nih, kita harus mengurangi kita harus melestarikan sumber daya alam ya, dengan cara menggunakan dengan bijak gitu. Nah, hanya itu yang dapat Ibu jelaskan ya, Nak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap berdoa ya. Terima kasih. Baca doa penutup majelis dari rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.